Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwi Purwantini. Saya dari kelas 12 MIA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan biografi Sultan Hamengkubuwono IX. Gusti Raden Mas Dorojatun. Demikian nama yang disandang beliau ketika ia masih kecil. Ia dilahirkan pada tanggal 12 April 1912. Beliau adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari istri kelimanya, yaitu Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda Gusti Raden Mas Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS. Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik Gusti Raden Mas Dorojatun layaknya rakyat biasa. Gusti Raden Mas Dorojatun diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga ini beliau dipanggil sebagai Hengki. Masa-masa sekolah beliau jalani di Yogyakarta, mulai dari Verbal School, lanjut ke Eerste Europa Lager School B, yang kemudian pindah ke Natural Europa Lager School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke Hoger Burger School di Semarang dan Bandung. Jenjang pendidikan HBS belum tuntas ditempuh ketika ayah Anda memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan Gymnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijeka University di Leiden. Di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schreck. Pada masa pendidikan di Belanda, ini pula beliau berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda. Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia Kedua semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memutuskan memanggil pulang Gusti Raden Mas Dorojatun meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Setibanya Gusti Raden Mas Dorojatun di tanah air, beliau disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Saat itu pula Sri Sultan menyerahkan kepada Gusti Raden Mas Dorojatun keris Kai Joko Piturun. Kai Joko Piturun sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mangkat. Perjalanan Gusti Raden Mas Dorojatun menuju singgasana ternyata tidak mudah. Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta diharuskan untuk menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda. Politik senior Belanda, Dr. Louis Adam yang berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Dorojatun yang saat itu usianya baru menginjak 28 tahun. Perdebatan berjalan alot, utamanya disebabkan karena hal-hal berikut. Gusti Raden Mas Dorojatun tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial. Hal ini tidak ada konflik kepentingan. Beliau juga tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Dikisahkan setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Gusti Raden Mas Dorojatun tiba-tiba berubah sikap. Hal yang begitu mengherankan diplomat senior Belanda tersebut karena Gusti Raden Mas Dorojatun bersedia menerima semua usulan Dr. Louis Adams. Di kemudian hari beliau berkisah bahwa keputusan itu berdasar bisikan yang menyuruh beliau menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret 1940 di Traktat
Prabayaksa, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasal. Beliau tanda tangani tanpa dibaca. Kontrak tersebut berlaku semenjak Gusti Raden Mas Durujatun naik tatah. Hari Senin Pon 18 Maret 1940 beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Subdija Raja Putra Narendra Mataram, dan dilanjutkan penobatan beliau sebagai raja dengan gelar Sampaya dalam ingkang sinuwunu Kajeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ilaga Nabdru Hakaman Sidi Panatagama Khalifa Kaping 9. Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenal oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan berat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945 dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebagai entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total. Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik Indonesia baru berdiri tersebut. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri tidak pernah mengingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk republik tersebut. Pada tahun 1949, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet RI harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyiapkan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Ujurnya, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikian Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda Pandita Ratunya sesuai telegram yang beliau kirim 2 hari setelah proklamasi, bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Di ujung berakhirnya era Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintah, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyingsingkan dengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap bagian dari negara itu. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali.
Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947 hingga Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949, di mana Kabinet Hatta II 4 Agustus 1942 dan sampai dengan 20 Desember 1949 hingga masa RIS 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Beliau menjabat Menteri Pertahanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Beliau masih terus menjabat sebagai jabatan di periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978 ketika beliau menyatakan mengundurkan diri. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Khusus mengenai kepaduan ini, beliau menyandang medali bronze WOF dari organisasi resmi World Second Committee (WSC) sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepanduan dunia. Tepat pada tanggal 2 Oktober 1988 malam, ketika beliau berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan nafas terakhirnya di George Western University Medical Center. Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Imogiri diiringi oleh lautan massa yang ikut berduka. Pada saat itu, pohon beringin kayu Wijayandaru di alun-alun utara mendadak roboh seakan pertanda duka yang mendalam. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 53 TK tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa-jasa beliau kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono dianugerahi gelar Pahlawan Indonesia. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selokan Mataram adalah salah satu karya paling monumental Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saluran air yang menghubungkan Sungai Progo dengan Kali Opak yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur ini memberi pengairan yang tak pernah berhenti bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Proyek selokan Mataram ini berhasil menyelamatkan banyak penduduk Yogyakarta untuk tidak diikutsertakan dalam program kerja paksa Jepang. Romusma sebagai solusi beliau yang tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa rakyat di kala itu, tetapi juga membuat manfaat yang terus bisa dinikmati hingga kini. Di bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengkubuwono XII mendukung penuh berdirinya Universitas Gadjah Mada, lembaga perguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional ini. Awalnya menggunakan pegalaran dan bangunan-bangunan lain di dalam sekitar keraton untuk dijadikan lokasi belajar mengajar. Selain dengan perkembangan universitas, sebidang tanah di Bulak Sumatera disediakan oleh Sultan untuk dibangun gedung utama Balairung UGM yang dirancang sendiri oleh Presiden Soekarno kala itu. Seperti raja-raja Yogyakarta pendahulunya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mempunyai sumbangsih yang besar di bidang seni. Terinspirasi dari cerita wayang golek, beliau menciptakan tari klasik golek menak yang meneguhkan karakter khas dan gerak tari Yogyakarta. Karya lain yang beliau hasilkan diantaranya adalah Bedaya Sapta dan Bedaya Sangaskara Manten. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Gusti Ayu Dwi Purwantini pamit undur diri.